Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudara ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah ya, bertambah kembali saudara kita dalam iman dalam Islam, yakni kembali lagi seorang pendeta yang menjadi mualaf mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan ini seorang pendeta yang digandrungi oleh para jemaatnya ya, disukai oleh para jemaat menjadi pendeta favorit, terlahir dari seorang keluarga Kristen yang juga keluarga pendeta. Jadi lahir ini asli ya, keluarganya itu pendeta, ayahnya pendeta dan juga kakak saudaranya juga itu pendeta. Tetapi akhirnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetuk hati beliau. Nah, bagaimana kesaksian dari seorang mantan pendeta ini menemukan jalan Islam dan kenapa keluar dari agama sebelumnya? Silakan. Ketika memikirkan mengenai mengapa menjadi seorang Islam, jikalau saya sebelumnya adalah seorang rohaniwan di agama sebelumnya, seorang pendeta istilahnya, seorang yang mendalami tauhid di dalam agama sebelumnya, yaitu Kristen. Bukan hanya mendalami tetapi juga mengajarkan. Setiap Sabtu Minggu rutin memberikan kajian di banyak gereja, menjadi seorang pendakwah keliling istilahnya. Juga di sekolah-sekolah setiap harinya. Maka ajaran agama itu sangat meresap, saudara. Tetapi mengapa saya bisa menjadi seorang Islam? Maka kalau saya boleh cerita satu hal tentang hidup saya, saudara, saya harus akui bahwa saya bukan seorang yang bersih, bukan seorang yang suci. Walaupun saya menjadi rohaniwan di agama yang sebelumnya, seorang yang tinggi lah posisinya secara spiritual, rohani, tetapi saya mesti jujur dengan diri bahwa saya adalah orang yang sangat kotor, orang yang sangat berdosa, saudara. Dan akhirnya kerohanian itu hanya menjadi topeng. Saya menjadi orang yang tidak takut berbuat dosa, saudara. Seorang pendeta tapi tidak takut berbuat dosa. Itu menjadi satu dilema tersendiri dalam hati saya. Lalu kemudian saya mengalami banyak hal di dalam gereja. Adanya persaingan, adanya saling sikut di antara rohaniwan, di antara sesama pendeta. Hari itu saya akui bahwa saya cukup disukailah oleh jemaah karena khotbah-khotbah saya, karena cara saya ngomong dengan orang, berhubungan dengan orang, dan orang suka. Tetapi pendeta-pendeta lain itu tidak suka, karena di mata mereka saya itu hanya menjadi saingan. Sehingga akhirnya terjadilah pemburukan nama, pencemaran nama, supaya saya tidak boleh tampil lagi di mimbar. Dan itu setahun lebih saya tidak boleh tampil di mimbar, saudara. Akhirnya di dalam hati yang pahit, hati yang luka, lepas tinggalkan gereja, tidak pelayanan lagi, cukup lama. Di dalam masa-masa yang seperti itu, saudara, Allah izinkan saya ketemu dengan seorang muslimah. Dan itu pertama kalinya saya dekat dengan seseorang yang beragama Islam. Saudara, saya dari latar belakang Kristen banget istilahnya. Papa saya almarhum seorang pendeta. Kakak saya yang pertama seorang pendeta. Saya juga pendeta. Keluarga kami semuanya Kristen sejak lahir. Tidak ada yang beragama Islam. Dan hari itu adalah pertama kali saya dekat dengan seorang muslimah, dan dia beragama Islam, dan dia seorang yang sangat cinta sama Allah. Di dalam hubungan dengan saya, bahkan sampai menikah secara agama, dia rindu banget saya untuk seiman dengan dia. Maka di tengah pergumulan yang cukup lama, sekitar 5 bulan, saudara, akhirnya saya tidak mudah karena saya hidupnya dari gereja. Sarjana saya sarjana agama dari gereja istilahnya. Pekerjaan saya di gereja. Kalau saya tinggalkan, saya mau jadi apa? Itu cukup lama bergumulnya, saudara, 5 bulanan. Sampai akhirnya saya cukup beberapa kali datang ke guru dan minta petunjuk bagaimana hidayah itu apa sih? Gimana cara dapetinnya sih? Karena hati saya ini tidak siap, pikiran saya itu tidak masuk kepada agama Islam.
Lalu guru punya nasihat simpel. Guru bilang, sampai kapanpun kamu kalau pengen pikiran kamu ngerti Islam baru kamu terima, nggak bakal. Kecuali kamu mau ucapkan syahadat seperti password ketika membuka HP. Selesai kamu ucap syahadat, kebuka semua yang menjadi rahasia-rahasia di dalam Islam. Maka saudara, setelah 5 bulan saya melihat istri saya, seorang muslimah, begitu mencintai, begitu berkorban banyak. Kenapa saya keras banget? Padahal dia rindunya adalah saya menjadi imam yang sholatnya di depan dia. Sederhana ya saudara, impian seorang wanita muslimah, yaitu punya suami yang sholatnya di depan dia. Hari itu tanggal 4 Juni kemarin, saya memutuskan saya mau untuk mengucapkan syahadat. Datang ke kediaman guru dan syahadat dituntun oleh guru pada hari itu. Saudara, ketika saya menjadi Islam, ada hal yang saya rasa indahnya luar biasa. Takut sama yang namanya dosa. Saudara, kenapa saya takut sama yang namanya dosa? Ketika saya menjadi Islam, saya ngerti banget apa artinya namanya ridho Allah, saudara. Itu indahnya luar biasa, saudara. Apa yang guru sampaikan malam ini, saya merasa itu hidup seorang Islam tuh seperti yang guru ajarin malam hari ini. Kita itu diurusnya sama Allah. Allah itu kayak orang tua kita. Mana berani kita kurang ajar sama orang tua kita? Kenapa? Kalau kita nggak punya orang tua, siapa yang ngurusin kita? Itu yang saya alami, saudara. Saya takut banget berbuat dosa. Kenapa? Saya takut Allah nggak ridho lagi sama saya. Itu yang saya nggak alami di agama sebelumnya, saudara. Di sini menjadi seorang Islam, yang saya kejar cuma satu, ya Allah, gimana caranya mendapat ridho-Mu? Makanya di dalam kondisi yang bukan siapa-siapa seperti dulu, tanpa nama besar seperti dulu, tanpa pekerjaan dengan gaji besar seperti dulu, hanya menjadi orang sederhana dan miskin, hanya menjadi orang yang biasa-biasa. Tetapi apa yang saya pelajarin, apa yang saya alamin di dalam Islam itu nggak ternilai, saudara, yaitu jalani hari-hari dengan percaya bahwa Allah yang ngurusin kita, Allah yang jagain kita. Dan itu saya alami banget. Saya pernah 2 hari nggak ada uang sama sekali untuk makan, saudara. Bagaimana cara Allah ngurusin? Malam-malam ada seorang rekan Ustadz Nur ngajakin makan, saudara. Itu saya seharian nggak makan sebenarnya. Besok paginya ada seorang rekan kerja, tiba-tiba dia kasih saya makanan, padahal nggak biasanya. Dia bilang, ini bapak kita harus sarapan. Waduh, saya merasa kalau bukan Allah yang ngurusin, mungkin kita nggak hidup sampai hari ini. Maka hari ini, saudara, saya merasa menjadi Islam itu udah nggak usah ada keinginan, nggak usah ada hasad, nggak usah ada ambisi, udah jalani aja. Karena kita percaya ada Allah yang ngurusin, dan Allah nggak pernah tinggalin. Dan Allah adalah orang yang sayang sama kita. Maka itu sebabnya, saudara, dengerin pengajian itu bagi saya itu muatin terus. Yang namanya nangis di atas sajadah, yang namanya hanya bisa berlutut karena nggak punya kekuatan untuk hidup di atas sajadah, itu indahnya luar biasa. Maka hari ini saya bersyukur boleh ada di tengah-tengah saudara dan sama-sama mewarisi iman yang luar biasa menjadi seorang Islam. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, saudara, yang memperhatikan kita, Dia maha menatap dan maha mengurus kita. Maka menjadi seorang Islam adalah menjadi seorang yang paling damai hidupnya, saudara. Mau khawatir apa? Kita punya Allah. Itu yang saya alami. Semoga kesaksian saya yang singkat ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita, saudara, menjadi seorang Islam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah sahabat, itu sebuah pengakuan kesaksian dari seorang mantan pendeta yang kini alhamdulillah telah menjadi mu'alaf, ya, seorang pendeta fitur, yakni pendeta yang favorit di kalangan jamaatnya karena tuturnya yang santai, tutur yang sopan, dan dikagumi oleh para jemaat karena penyampaian dalam kegiatan tauhid atau kerohanian itu. Nah, sahabat ikhwan fillah, sudah jelas ya apa yang saya katakan oleh mantan pendeta ini bukan menjelek-jelekan apa yang ada di dalam kegerejaan atau kekristenan. Tetapi sudah banyak sekali pendeta-pendeta yang memaparkan begitu pula, bukan orang-orang yang telah memeluk agama Islam, bahkan pendeta sendirinya yang membicarakan itu apa yang disampaikan oleh seorang mantan pendeta ini. Jadi banyak pendeta juga yang mengatakan demikian. Seperti ya di gereja banyak sekali kejadian kehilangan, pencurian oleh jemaat sendiri, oleh pendeta itu sendiri, bahkan sesama pendeta saling sikut untuk mendapatkan jemaat yang banyak. Apalagi kalau bukan alasan semakin banyak jemaat, semakin banyak pemasukan perpuluhan. Tapi ya wallahu a'lam bishawab.
Dan sahabat ikhwanillah, itulah sebuah pengakuan kesaksian dari seorang mantan pendeta ini ya. Dalam kehidupannya menjadi seorang pendeta itu tidak ada namanya takut dosa, karena sudah suci mungkin ya, karena sudah ditebus. Tetapi itu hanya sebutan saja. Apabila kita melihat dalam Alkitab mereka sendiri bahwa penebusan dosa itu hanya akan ditebus oleh orang-orang yang berdosa. Tidak bisa dosa diberikan kepada orang lain, kita yang berdosa, orang lain yang mendapatkan siksa. Alhamdulillah. Nah, itu sahabat ikhwanillah perbedaannya apa yang dialami oleh seorang mantan pendeta ini menemukan agama Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni menjadi seorang mu'alaf, barulah beliau merasakan adanya ketenangan, adanya keyakinan bertuhan pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga setelah masuk ke dalam agama Islam ini, beliau mendapatkan adanya rasa takut, adanya rasa berdosa. Jadi wajar ya, beberapa hari ke belakang ada pendeta sendiri yang mengatakan bahwa ada pencurian jemaat. Dan sahabat ikhwanillah, itulah gambaran bagi kita. Semoga apa yang disampaikan oleh seorang mantan pendeta ini bermanfaat bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, menguatkan iman Islam beliau, juga iman Islam kita sampai hingga ajal tiba. Mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.